non wis tuwek ora di pikiran. Ya, itu resiko ya ketika kita menyamakan seorang presiden dengan Fir'aun yang asosiasinya tentu orang memahami Fir'aun yang jahat. Nek wis merasa salah alasannya kesambet lah, saya ngopo lah, cocotmu memang cocot rusak, kiai ya cocotnya rusak. Non pode karo Gus Nur. Fir'aun yang jahat, Fir'aun yang selama ini di dalam Al-Quran juga dijelaskan sebagai orang yang zalim, penindas, pembunuh bayi, peleceh kaum perempuan, penindas Bani Israel, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Itu asosiasi orang. Tentu banyak orang kemudian merasa menyayangkan, marah dan lain sebagainya karena kok seorang MH Ainun Najib begitu emosionalnya menyamakan seorang presiden dengan sosok Fir'aun yang diasosiasikan sebagai sosok yang kejam itu. Apalagi kalau bagi saya, menurut pandangan keagamaan itu tidak gampang gitu loh ya. Menuduh orang lain itu kemudian menyamakannya dengan Fir'aun, dan resikonya besar. Artinya apa? Itu menunjukkan ketidakdewasaan orang dalam menyampaikan aspirasi politik, dalam mengkritik terhadap kekuasaan. Mungkin dia sedang ingin mengkritik, tapi caranya mengkritik itu sebetulnya keliru. Alangkah indahnya sebetulnya kita itu hidup di era demokrasi seperti sekarang ini, menyampaikan kritik menggunakan istilah atau idiom-idiom yang modern saja dalam berbagai aspek, baik aspek hukum, aspek politik, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Nah, jangan menggunakan istilah-istilah seperti itu. Ini bahkan mengingatkan saya pada orang-orang yang pernah menggunakan istilah partai Tuhan dan partai setan. Nah, ini kan sebetulnya kan hanya soal beda aspirasi politik, beda kelompok politik yang kemudian tidak baik, sama sekali tidak baik menggunakan istilah-istilah seperti itu. Bertandinglah secara gentle gitu aja. Termasuk juga dalam mengkritik mungkin ya? Betul, kritik lah. Kita kan di era demokrasi, bahkan kritik itu bagian dari sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi. Tapi jangan menggunakan istilah-istilah yang kemudian membuat orang justru marah, karena itu bahaya sekali menggunakan istilah itu. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Karena nanti suatu saat akan ada orang bernama Al-Walid dan kelakuannya seperti Fir'aun. Nah, betul dalam sejarah itu kita bisa di dalam buku-buku tarikh Al-Khulafa umpamanya itu dijelaskan. Atau bukunya Imam Tobari juga dijelaskan bahwa Al-Walid II ini memang perilakunya itu mendekati kezaliman. Bukan mendekati, memang zalim, dan dia melanggar syariat secara terang-terangan. Dia mabuk di depan Ka'bah, bahkan dia punya obsesi ingin membangun kanopi di atas Ka'bah yang dia ingin berdiri di atas kanopi itu, walaupun kemudian tidak jadi karena dinasihati oleh kawan-kawannya. Nah, kelakuan melanggar syariat dan kezaliman inilah sehingga Al-Walid itu pernah disebutkan dalam hadis Nabi itu sebagai sosok Fir'aun gitu loh. Bahkan dijelaskan bahwa perilaku Al-Walid terhadap umatnya lebih kejam dari perilaku Fir'aun terhadap masyarakat ketika itu. Nah, kalau melihat Pak Jokowi, emang Pak Jokowi mabuk-mabukan? Emang Pak Jokowi melakukan apa sesuatu yang melanggar syariat secara terbuka? Kan tidak. Bahkan ya kita tahu beliau dihormati oleh pemimpin-pemimpin di negara Islam yang lain, masuk ke dalam Ka'bah, bahkan beliau juga kemarin mendapat hadiah masjid dari MBZ dan lain sebagainya itu. Beliau juga di Indonesia dekat dengan kalangan kiai, dengan kalangan tokoh-tokoh agama. Ya, makanya itu gegabah menyamakan Jokowi dengan Fir'aun. Walaupun kalau ditinjau lebih jauh ya secara historis, Fir'aun itu kan sendiri sebetulnya kan maknanya gelar raja gitu, raja. Karena kita tahu di Mesir kuno dulu banyak Fir'aun. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi ketika orang menyebut Fir'aun, kemudian ada Haman, itu artinya apa ya? Fir'aun yang menjadi musuhnya Nabi Musa.
Penceramah kondang Ustadz Taufik Damas ikut mengomentari permintaan maaf cendekiawan Muslim MH Ainun Najib alias Cak Nun terkait dengan tuduhan Joko Widodo seperti Fir'aun. Misal pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita iki. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Walah toh Pak ya Allah, aku ki mbiyen ngepen lho karo sampean. Iki saiki ora. Dari ngefan malah jijik aku karo sampean. Menyakiti orang lain. Nah, dalam hal ini menghina presiden tentu sangat dilarang gitu loh. Tentu sangat dilarang menghina presiden. Menghina orang biasa aja nggak boleh, apalagi menghina presiden. Pemimpin itu harus dihormati, harus dihargai. Kalau mau mengkritik, kritiklah dengan cara yang cerdas, berkelas gitu. Lagi pula, sebetulnya bagi kekuatan politik, penghinaan itu sebetulnya nggak ngaruh. Saya umpamanya seorang pemimpin, seorang presiden, kalau saya memiliki kekuatan politik, ketika dihina itu tidak pengaruh, bahkan penghinaan itu bisa jadi malah menambah kekuatan politik saya gitu. Bagaimana maksudnya Pak Ustadz? Ya, karena ketika saya dihina itu akan mendapatkan simpati dari banyak orang. Justru yang bahaya bagi seorang yang sedang membangun kekuatan politik itu adalah kritik gitu loh. Tapi kritik itu penting supaya ada checks and balances dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu loh. Baik. Nah, nyambung tadi yang dibilang Pak Ustadz ini, kalau orang yang dihina itu sampai sakit hati, ini pertanggungjawabannya berat. Nah, ini nyambung ini. MH ini memang sudah minta maaf, MH Ainun Najib. Dia mengaku kesambet, yang dalam kalau saya mendengar istilah kesambet, kayaknya seolah kesalahan ini di luar kesadaran dia, gitu loh. Penceramah kondang Ustadz Taufik Damas ikut mengomentari permintaan maaf cendekiawan Muslim MH Ainun Najib alias Cak Nun terkait dengan tuduhan Joko Widodo seperti Fir'aun. Oke, sebagai salah satu pemimpin beragama Islam ini, Pak Jokowi ini kan sebetulnya punya beberapa catatan menarik yang menunjukkan dia ini mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari pemimpin-pemimpin Islam lainnya. Misalnya diantaranya dia pernah diundang masuk ke Ka'bah. Dalam Ka'bah ini kan nggak semua orang bisa. Ini Pak. Terus diajak menziarahi makam Nabi Muhammad SAW, sampai kemudian yang terakhir itu kalau tidak salah dibangunkan masjid oleh hadiah dari Pangeran Uni Emirat. Nah, ini kita bisa lihat dokumentasi videonya sebagai berikut. Nah, apakah hal semacam ini nih bukti-bukti bahwa pemimpin negara Islam lain mengapresiasi Jokowi ini nggak dilihat oleh MH? Kenapa sih kok sampai pengajiannya isinya malah menyebar kebencian, menyebut orang sebagai Fir'aun gitu ya? Nah, pengajian tuh kayak begini nih gimana menurut Ustadz Taufik nih? Ya, itu gegabah dan kita tahu MH mengakui kesalahannya dan dia mengaku kesambet. Sebetulnya tidak tepat istilahnya itu, mungkin karena terdorong oleh nafsu sehingga mudah mengeluarkan kalimat Fir'aun untuk sosok Jokowi, dan itu sama sekali jauh dari kepantasan. Nah, ya tentu nggak bisa, karena begini, memang di dalam hadis Nabi sendiri, di dalam Islam itu Nabi pernah memprediksi bahwa suatu saat ada orang bernama Al-Walid dan dia menjadi Fir'aun ketika itu Nabi ada sahabat yang melahirkan punya anak dikasih nama Al-Walid. Nabi bilang, kenapa kau kasih nama bagian dari nama-nama Fir'aun di zaman kini gitu. Nah, tapi selain itu dia juga minta maafnya ngambang, noles dari inti masalah lah. Saat menuduh dia itu eksplisit menyebut nama Jokowi ini Fir'aun. Betul ya.
Tapi pas minta maaf dia nggak menyebut nama Jokowi, cuma Iya. Allah aja yang disebutnya. Betul. Nah, permintaan semacam ini gimana Pak Ustadz? Hubungan sesama manusia ini kan masuk dalam kategori, kalau tadi nyambung sama yang dibilang Pak Ustadz soal hukukul insan. Ada hak-hak manusia, bukan cuma hukukullah. Untuk bisa diampuni oleh Allah itu kan harus ada pemaafan dari manusia yang jadi korbannya, karena Betul. dalam hal ini dia menghina manusia. Betul. Gitu. Dan MH tidak melakukan itu dalam pandangan saya sejauh ini. Nah, apakah ini valid menurut Islam permohonan maafnya? Dengan menggunakan istilah saya kesambet aja, itu berarti dia tidak paham tentang anatomi tubuh manusia. Padahal istilah kesambet, benci, orang apapun, suka, cinta, itu kan produk pikiran manusia sebetulnya. Apa yang dilakukan oleh MH itu sebetulnya adalah produk pikiran dia. Bukan. Kalau kesambet kan seolah-olah ada jin atau makhluk halus yang mempengaruhi dia sehingga dia mengucapkan itu. Padahal itu produk pikiran dia sendiri. Dengan mengucapkan saya kesambet, sebetulnya dia mengakui kesalahan, tapi tidak mengakui bahwa kesalahan itu datang dari dirinya sendiri. Penceramah kondang Ustadz Taufik Damas ikut mengomentari permintaan maaf cendekiawan Muslim MH Ainun Najib alias Cak Nun terkait dengan tuduhan Joko Widodo seperti Fir'aun. Dan itu menarik, memang Haman ini memang penasehat Fir'aun gitu loh. Bahkan di masyarakat Arab itu ada istilah Alahaman ya Fir'aun gitu loh. Alahaman ya itu artinya ungkapan betapa orang itu penipu gitu loh. Jadi sama-sama penipu, pokoknya beres kalau di tangan Haman gitu loh. Nah, Alahaman ya Fir'aun. Nah, ini menarik. Jadi sekali lagi itu kalimat yang dilontarkan oleh Cak Nun atau MH Ainun Najib itu sangat gegabah menyamakan seorang presiden dengan Fir'aun. Kita ini harus berpikir modern. Kalau memang kita itu merasa tidak serak dengan seorang pemimpin, ya kritik itu tentu boleh, tapi menggunakan istilah-istilah modern aja, meninjaunya dari berbagai aspek, ya seperti saya sebutkan itu tadi, baik aspek ekonomi aspek politik, aspek budaya dan lain sebagainya. Jangan kemudian terdorong oleh nafsu menggunakan kalimat-kalimat yang sangat-sangat tidak pantas seperti itu. Nah, kalau dilihat Pak Jokowi ini kan pemimpin di Indonesia yang dipilih secara sah dan demokratis. Betul. Sementara dalam Islam itu kan diajarkan pemimpin yang sah itu harus ditaati. Betul. Taat pada ulil amri ini kan masuk dalam ajaran penting dalam Islam. Betul. Nah, tapi kok ini malah dihina? Ini kan beda ya. Tadi Ustadz juga bilang soal mengkritik, tapi ini bukan kritik, ini menghina yang dilakukan oleh MH dalam pandangan saya. Nah, kalau menurut Ustadz Taufik ini sikap terhadap ulil amri ini bagaimana panduannya dalam Islam? Kalau udah menghina, jangankan presiden, siapapun, itu dosa kita menghina orang lain. Dan kalau orang yang kita hina itu sakit hatinya, itu berarti kita bertanggung jawab. Kalau dia tidak memaafkan kita akan dituntut di akhirat nanti. Itu kalau kita mengaku orang beriman, karena yang namanya orang beriman kan yakin akan kehidupan setelah kematian dan ada balasannya. Setiap perbuatan kita, kecil atau besar, akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi makanya di Indonesia itu kalau lebaran kita kan ada halal bihalal, meminta maaf satu sama lain. Itu sesuatu yang sangat baik. Karena kita tidak tahu, mungkin ada kesalahan yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Apalagi yang disengaja, didengar oleh banyak orang gitu. Nah, satu lagi nih, ini pernyataan yang juga masih ada dalam video awal itu, tapi memang bukan bagian dari Jokowi Fir'aun, tapi ini turunannya. Ini MH sampai menuduh Jokowi dan Luhut katanya pasti bakal memanipulasi pemilu. Nah, ini kan tuduhan serius. Ya. Dia nggak ngasih bukti, ngomong aja gitu ya, nyeletuk gitu ya. Konsekuensinya bisa berbahaya menurut saya bagi banyak orang nih, karena ini menyangkut persoalan kepercayaan publik gitu ya. Bagaimana pandangan Islam soal ini menurut Ustadz itu? Ya, orang kalau menuduh tuh harus bisa membuktikan. Kalau dalam Islam, apalagi kalau ya masuk ke ruang pengadilan, siapa menuduh dia harus bisa membuktikan. Harus ada alat buktinya. Lagi pula begini Pak, kita ini memang dalam berdemokrasi pasti ada hal-hal yang tidak sempurna, hal-hal yang kurang. Dan semua orang akan melakukan itu. Tidak ada orang yang sempurna. Orang punya kekurangan, punya kelebihan. Tidak ada orang yang sempurna. Maka dalam demokrasi itu pasti bisa dilihat ada dalam tanda kutip kecurangan-kecurangan tertentu. Nah, tapi jangan kemudian kecurangan itu dianggap sebagai sesuatu yang kemudian hanya dilakukan oleh orang itu. Kalau saya pakai bahasa agama, itu dipengaruhi oleh nafsu.
gitu loh. Nafsu yang tidak terkontrol oleh cara berpikir. Nah, maka dari itu sebetulnya kalaupun dia minta maaf, ya memang sudah ada videonya. Memang saya juga lihat dia tidak menyebut meminta maaf pada Jokowi. Seharusnya dia sebut saja minta maaf, karena ketika dia menyebut Firaun juga nama Jokowi, Iya, Jokowi jelas. itu jelas disebut. Nah, penting sekali kita itu minta maaf sama manusia, karena kalau kita berdosa pada Tuhan, kita berdosa pada Allah, kita istighfar, minta ampun dan berjanji tidak mengulangi lagi, itu pasti Allah ampuni. Tapi kalau berdosa pada manusia, kalau kita tidak minta maaf sama manusianya itu, ya itu nanti akan jadi perhitungan di akhirat nanti. Bahkan dalam hadis Nabi ada orang yang bangkrut, walaupun ibadahnya bagus, tapi perilakunya terhadap manusia itu tidak bagus, akhirnya pahala ibadahnya itu diambil. Membayar kezaliman yang pernah dia lakukan kepada orang lain. Nah, bangkrutlah dia, habis pahalanya. Nggak cukup. Mau masuk surga, akhirnya masuk neraka dulu. Ini penting sekali diingat, sehingga ya kalau kita punya salah sama orang lain ya minta maaf lah. Jadi ini juga penting ya secara teologis, jangan dikira ketika kita sudah minta ampun sama Allah kemudian kesalahan kita terhadap manusia akan ikut diampuni. Oh, nggak bisa begitu. Ada jalurnya masing-masing gitu loh. Minta maaf pada manusia itu penting.